Hai, saya Pras dari Mentor for BI dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu peserta kita. Mas Jerry bertanya gimana caranya membuat custom tooltip. Nah, sebelum itu saya akan coba jelaskan terlebih dahulu apa itu tooltip. Nah, tooltip itu adalah black box yang muncul ketika kita arahkan kursor ke data gitu. Jadi kalau kursor ini kita arahkan ke grafik, dia akan muncul black box seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai tooltip. Pada dasarnya dia menginformasikan data yang ada di dalam grafik tersebut atau yang membentuk grafik tersebut. Jadi misalnya seperti ini datanya itu diambil dari pertama cabang, kemudian berapa jumlah customer di cabang tersebut, misalnya seperti itu. Nah, tooltip ini bisa kita tambahkan informasinya. Jadi supaya bisa lebih lengkap, ketika kita arahkan kursor, data yang lebih detail bisa kita tampilkan. Nah, cara yang sederhana, kita bisa pilih di bagian visual ini, kemudian kita masukkan data pelengkapnya itu di sini, di bagian sini ya, di tooltip. Misalnya saya tampilkan berapa ya jumlah average per day-nya misalnya di sini. Nah, ketika kita tampilkan datanya di sini, ketika kita arahkan kursor, akan muncul tambahan ya informasi. Kalau tadi cuma ada 2, sekarang muncul informasi yang ketiga, yaitu average day yang baru saja kita drag ke bagian tooltip ini. Nah, ini cara yang pertama untuk menambahkan informasi supaya lebih detail di tooltip. Nah, cara yang selanjutnya yang lebih advance gitu adalah kita bisa membuat custom tooltip gitu. Jadi alih-alih kita menggunakan black box seperti ini, kita bisa membuat jadi seperti ini. Ya, jadi informasi ini pada dasarnya sama tooltip tapi yang kita buat secara customable. Nah, dia melengkapi informasi. Cara penggunanya seperti ini ya. Kita bisa misalnya kita arahkan datanya. Kita tahu nih jumlah suspek atau jumlah customer ini berdasarkan segmentasi. Perhubungan angkutan umum itu 9,46%. Nah, kita bisa menambahkan informasi yang lebih detail. 9,6% itu kalau dibagi komposisi yang lain atau kategori yang lain berapa persen itu. Misalnya berdasarkan cabang, berdasarkan salesman, berdasarkan kategori apapun itulah yang berhubungan dengan segmentasi tersebut itu. Nah, jadi informasinya bisa lebih detail seperti ini. Dan ini juga akan sangat dinamis ketika kita arahkan, dia akan menyesuaikan. Sangat powerful dan menghemat tempat untuk memvisualisasikan data kita yang lebih detail. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya gitu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat satu halaman tersendiri seperti ini. Jadi apa yang tadi ditampilkan di dalam tooltip ini pada dasarnya itu ditampilkan di halaman ini ya. Nah, kita akan lakukan dari awal gitu. Yang pertama kita harus buat halaman. Kemudian yang perlu untuk kita lakukan adalah mengubah layout dari kanvas ini gitu. Karena kanvas ini itu masih rasionya 16:9, masih seperti desktop ya. Nah, ini harus kita ubah. Caranya kita bisa klik format your page, kemudian kita pilih yang kanvas setting, kemudian tipenya kita ubah jadi yang tooltip. Nah, biasanya kalau saya sendiri punya preferensi untuk menambahkan supaya agak lebih ke bawah ya, lebih tinggi gitu. Jadi saya bisa ubah, kemudian kita pilih custom. Kemudian kita bisa naikkan misalnya 300 seperti ini. Oke, kemudian secara umum kanvasnya sudah kita ubah. Jangan lupa untuk kita kasih rename dulu. Kita bisa rename di sini atau kita bisa pilih yang di page information. Misalnya kita tulis tooltip 2 misalnya. Oke, nanti dia akan berubah jadi tooltip 2. Selanjutnya kita hanya perlu untuk menampilkan informasi apa yang akan kita tampilkan sebagai pelengkap gitu atau breakdown informasinya gitu. Nah, kita akan coba lakukan hal yang sama itu. Kita buat misalnya pakai donut chart. Nah, ini disesuaikan. Kemudian informasi apa? Misalnya saya berdasarkan cabang gitu ya. Cabang sebagai legenda, kemudian jumlah suspek sebagai value. Oke, misalnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa menampilkan label datanya ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tampilkan persentasenya, amount-nya gitu, terserah. Kemudian kita juga bisa tampilkan summarize gitu atau ringkasan dari visual ini. Nah, kita akan gunakan yang namanya narrative text gitu. Kita bisa klik narrative text itu yang ada di sini, smart narrative ya. Oh iya, sebutannya smart narrative. Atau kita bisa klik kanan kemudian pilih yang summarize. Nah, nanti akan muncul tampilan summarize seperti ini. Jangan lupa untuk pastikan bahwa ukuran dari visual ini sudah masuk semua di dalam kanvas ini ya, gitu. Jadi pastikan ini ukurannya sudah sesuai. Karena kalau enggak nanti akan membingungkan.
Gitu ya. Jadi ini sudah sesuai, batas-batasnya itu sudah di dalam lingkaran semua. Selanjutnya kita bisa percantik gitu ya informasi itu. Bahkan kita juga sebenarnya bisa custom tulisan-tulisan yang ada di sini gitu. Nah, tapi ini tidak kita jelaskan di sesi kali ini. Kita langsung pakai apa yang dibuat oleh Microsoft Power BI secara otomatis dulu saja. Kemudian kita bisa kasih judul, misalnya kita tulis Insight. Kemudian kita perbesar ukurannya supaya agak lebih kelihatan, misalnya seperti ini. Saya taruh di tengah. Seperti yang saya bilang, harus pastikan bahwa ini batas dari visual yang kita buat atau shape yang kita buat harus masuk di dalam satu lingkaran tersebut. Misalnya seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya, yang perlu untuk kita lakukan adalah kita balik lagi ke halaman utama. Nah, kemudian kita bisa pilih visual apa yang ingin kita tampilkan tooltip tersebut gitu. Misalnya di bagian ini ya, kali ini masih tooltipnya masih menggunakan yang reguler, yang basic gitu. Kita bisa klik visualnya, lalu kita pilih format visual, pilih yang bagian general, kemudian pilih yang tooltip, pastikan ini on, sudah aktif, kemudian type-nya kita pilih yang report page karena kita akan mengarah di halaman yang sudah kita buat ini. Halaman yang akan kita rujuk itu adalah tooltip 2. Kemudian kita pilih report page, page-nya kita pilih tooltip 2. Nah, tetapi di sini belum muncul nih tooltip 2. Kenapa gitu? Karena Power BI masih mengidentifikasi ini sebagai halaman biasa gitu, halaman reguler gitu, sama dengan halaman-halaman yang lain. Jadi kita harus setup dulu supaya halaman ini sudah bisa dideteksi sebagai tooltip. Caranya gimana? Caranya balik lagi ke halaman tooltip 2 yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih yang format your page lagi. Nah, di bagian page information itu. Nah, kita pilih yang ini, kita aktifkan. Allow use as tooltip. Jadi kita akan gunakan halaman ini sebagai tooltip. Nah, kalau kita sudah aktifkan, maka nanti di sana nanti akan muncul. Nah, kita buktikan ya. Kita klik visual yang mau kita pasang, kemudian kita pilih yang general, kemudian kita pilih tooltip, kemudian yang page-nya kita pilih yang tooltip 2. Nah, ini udah muncul. Nah, kalau sudah, kita tinggal arahkan kursor ini, maka akan muncul datanya. Nah, data ini kenapa munculnya seperti ini gitu? Karena data yang ditampilkan itu masih sama gitu ya. Jumlah suspek berdasarkan cabang gitu. Nah, kalau kita terapkan di visual yang lain ya, misalnya ini yang berbeda gitu ya. Kita ubah page-nya. Nah, kurang lebih sama. Ini adalah tooltip yang sudah kita buat. Dia menampilkan informasi breakdown gitu dari data yang sudah ada gitu. Dan ini sangat powerful sekali untuk menampilkan informasi yang lebih detail tanpa harus menambah space yang terlalu banyak gitu. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab pertanyaan dan menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.